Halo, balik lagi di YouTube channel aku. Nah, kali ini aku mau membahas tentang VLOOKUP dan VLOOKUP ya. Dan yang pertama kali aku mau bahas adalah VLOOKUP. Jadi nanti ada dua video kayaknya aku pisahin antara VLOOKUP dan VLOOKUP. Oke, kita bahas dulu VLOOKUP ya. Nah, untuk di sekilas, karena ini awal ya, jadi aku mau kasih tahu dulu kapan kita pakai VLOOKUP dan kapan kita pakai VLOOKUP. Nah, kita pakai VLOOKUP atau VLOOKUP itu kan adalah rumus dalam Excel ya. Jadi kita pakainya itu acuannya adalah tabel asal. Nah, jadi kita lihat dulu tabel asalnya. Kalau misalkan tabel asalnya di sini aku udah siapin tabel asal di sebelah kiri dan tabel tujuan itu di sebelah kanan, yaitu tabel transaksi. Nah, yang mana kita tahu kalau VLOOKUP dan VLOOKUP itu adalah rumus pada Excel yang digunakan untuk mengambil data dari tabel induk. Nah, jadi penentuan kapan menggunakan VLOOKUP dan kapan menggunakan VLOOKUP adalah melihat tabel asalnya. Nah, di sini ada tabel asal. Tabel asalnya itu atau tabel induk, kita bisa bilang itu adalah vertikal ya. Tabelnya vertikal di mana terisi ke bawah. Berarti dia menggunakan rumus VLOOKUP karena tabelnya adalah jenis tabel vertikal. Tetapi jika tabel induknya seperti ini ada tabel barang, ada tabel transaksi, tabel induknya atau tabel asalnya berbentuk horizontal, yaitu datanya terisi ke samping, nah baru kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, jadi sudah paham ya kapan menggunakan VLOOKUP dan kapan menggunakan VLOOKUP. Oke. Untuk awal kita menggunakan VLOOKUP dulu ya. Nah, ini sudah ada tabel horizontal. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, di sini yang mau kita ambil adalah data harga. Jadi kita mau ambil data harga dari tabel induk di tabel barang ya. Kita mau ambil harganya dari sini. Caranya gampang, kita tinggal klik aja di sel kolom harga yang pertama, kemudian kita masukin rumusnya sama dengan VLOOKUP. Ingat kenapa VLOOKUP? Karena tabel asalnya atau tabel induknya berbentuk vertikal. Nah, kemudian di sini ada lookup value. Lookup value itu berarti sel yang akan menjadi acuan di sel tujuan. Nah, ini kan sel tujuannya ya, sel yang mau kita kasih rumusnya. Nah, yang pakai acuan apa? Apa aja bisa jadi acuan. Yang penting ada di tabel induknya. Contoh, di sini kan ada kode barang, ada nama barang. Nah, itu kan dua-dua ada ya di sini. Saya mau kasih dulu misalnya kita sel acuannya pakai kode barang. Oke, kita klik kode barang sel yang pertama. Kemudian koma. Nah, selanjutnya adalah table array. Data pada tabel asal. Nah, jadi kita blok semua data yang ada pada tabel asal, yaitu tabel barang. Tetapi ingat, kita membloknya mulai dari sel acuan ke arah kanan. Nah, kita sel acuannya apa? Kode barang kan? Ya kan, yang jadi acuan kan kode barang. Berarti data tabel pada tabel asal yang kita blok adalah mulai dari kode barang ke kanan. Ya, mulai dari kode barang ke kanan. Karena sel yang jadi acuan adalah kode barang. Jadi ini kita blok. Oke. Nah, kemudian kita buat table array ini menjadi sel absolut. Kalau misalkan di laptop kalian itu F4 bisa ditekan untuk sel absolut di Excel, maka silakan tekan F4. Tetapi kalau tidak bisa, maka kita harus sisipkan di sini tanda string. Oke ya. Jadi ini untuk membuat sel itu absolut. Kenapa tabel data pada tabelnya kita buat absolut? Supaya dia tidak akan terganti saat nanti kita mengcopy rumus ke bawah. Jadi dia dikunci. Seperti itu ya. Oke, kemudian koma. Selanjutnya adalah kolom index number. Nah, artinya apa? Gini, kita mau ambil data apa? Data harga. Nah, kita lihat di tabel asal atau tabel tujuan. Kolom harga ini ada pada kolom berapa? Nah, ini kan kita blok ya. Yang kita blok ini harga berada pada kolom keberapa. Kita bisa hitung 1, 2, 3 pada kolom ke-3. Kemudian koma.
Sini kita kasih nilai rank lookup-nya true or false. Kita pilih yang false. Oke. Kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, 650.000. Kita bisa lihat di sini harddisk apakah benar 650.000 benar ya. Kita ini coba blok, kita copy ke bawah. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa lihat di sini, ini rumusnya adalah I5, artinya ini sel I5 kode barang, kemudian ini adalah table array, kemudian ini kolom data yang mau dipanggil, kemudian di sini ada false or true-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat yang sel kedua, nah di sini I6. Karena kalau misalkan Excel kita copy, dia selnya akan bertambah sesuai dengan urutannya ya. Nah, di sini table array-nya tetap sama. Karena kenapa? Karena kita kasih dia absolute. Jadi kita kunci, makanya dia tidak bertambah. Oke ya. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Gampang kan? Kalau misalkan ini mau kita ganti, kita tinggal ganti satuannya jadi currency. Kemudian kita ganti jadi rupiah ya. Dolar kita ganti jadi rupiah. Nah, ini kita ganti jadi rupiah. Oke. Nah, nih kita ganti jadi rupiah ya. Nah, sama ya prosesor, kita bisa cek prosesor Intel Inside 1.600.000 bener ya datanya ya. Oke. Nah, itu kan kalau misalkan kunciannya kode barang. Sekarang yang kedua, kita mau pakai kunciannya, kita pakai nama barang. Kita pakai kunciannya nama barang. Ini saya mau delete dulu. Currency-nya kita mau setting pakai rupiah. Oke. Nah, kita pakai kunciannya yang nama barang. Sama rumusnya sama dengan VLOOKUP. Oke. Kita double klik aja. Nah, kemudian lookup value, kita pakai sel acuannya adalah sel nama barang, kita klik. Nah, jadi sel acuan pada tabel tujuan ya, ini kan tabel tujuan ya. Nah, koma, kemudian table array-nya. Nah, ingat table array ini data pada table asal, ya data pada table asal kita blok. Tapi ingat, harus dari kuncian data yang menjadi kunci, kemudian ke kanan. Nah, di sini kita kunciannya apa? Nama barang. Berarti kita dari sini, ya, selnya. Kita blok semua. Kemudian jangan lupa diabsolutkan. Oke, kita absolute. Nah, kemudian koma. Nah, di sini kolom harga itu berada pada kolom berapa? Kolom index number ya. Harga ini terdapat pada kolom berapa? Karena kan kita mau ngambil nilai harga. Nah, pada tabel array yang kita blok, harga itu terdapat pada kolom kedua ya. 1, 2. Maka 2, koma nilainya false or true, kita pakai yang false. Oke. Kita enter. Nah, kalau dia muncul nilainya, kita tinggal copy. Benar ya, monitor 400.000. Oke, benar. Nah, seperti itu. Mudah kan? Oke, di sini fungsi si false ini apa sih gitu ya? Ini coba ya saya salahkan misalnya. Nah, ini kita hapus aja. Oke, misalnya sama dengan VLOOKUP. Saya kasih contoh dia kenapa kita harus pakai false ya. Lookup value-nya misalnya kita pakai yang kode barang. Oke, kemudian koma, kita blok sel asal. Nah, sel asalnya kita blok, tapi kita bloknya misalnya dari nomor. Semua ini kita blok. Oke. Kemudian kita kasih dia absolute. Kemudian kolom index number, kalau misalkan dari data yang diblok, berarti harga itu ada pada kolom ke 1, 2, 3, 4. Kita buat misalnya 4 ya. Koma false. Kita pakai nilai false. Oke, kita tutup. Kita enter. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai false, nah dia kan ini berarti salah. Kenapa ada salah? Karena di table array-nya kita
masukkan nomor. Sementara yang kita buat acuan adalah kode barang. Jadi salah, dia nggak bisa panggil. Karena yang kita kasih acuan dengan table array-nya itu berbeda, makanya dia nggak mau panggil. Nah, disinilah fungsi keterangan false. Ya, salah. Saat salah, dia akan menampilkan NA. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekian dulu video dari saya tentang VLOOKUP-nya. Dan untuk video VLOOKUP saya akan upload di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.